Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mia Afiatul Hikmah. Hari ini kita akan belajar mengenai pengelolaan sampah plastik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Yang kedua, merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, dapat dicontohkan adanya sampah plastik. Timbunan sampah plastik ini mengundang lalat dan tikus yang merupakan faktor penyakit berbahaya seperti diare dan tipes. Selain itu, tumpukan sampah akan mencemari tanah dan menimbulkan kesampingan. Nah, plastik merupakan permasalahan utama lingkungan pada saat ini. Selanjutnya, usaha apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah plastik atau limbah tersebut? Yang pertama adalah recycle. Recycle dengan cara mengolah kembali, memanfaatkan barang bekas dengan mengolah materinya untuk digunakan lebih lanjut. Yang kedua, reuse, memanfaatkan ulang, yaitu menggunakan kembali barang bekas tanpa pengolahan terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah reduce, yaitu mengurangi semua bentuk kegiatan yang dapat mengurangi produksi sampah plastik. Yang keempat, replace, mengganti penggunaan bahan yang susah terurai dengan yang dapat dipakai berkali-kali atau yang dapat cepat terdegradasi. Yang selanjutnya yang kelima adalah repair, yaitu melakukan pemeliharaan atau perawatan sehingga tidak menambah jumlah limbah tersebut. Yang terakhir adalah refill, yaitu mengisi kembali wadah-wadah produk yang sudah dipakai. Adapun langkah pengelolaan limbah, langkah pertama adalah pemisahan. Agar limbah dapat mudah dikelola, jadi harus dipisahkan. Limbah yang akan didaur ulang, misalnya botol bekas, plastik, kaleng bekas, dipisahkan dengan limbah organik. Pastikan material limbah tersebut kosong dan akan lebih baik jika dalam keadaan bersih. Yang kedua, langkah penyimpanan. Limbah yang telah dipisah disimpan dalam kotak yang tertutup. Usahakan setiap kotak yang tertutup hanya berisi satu jenis material limbah tertentu. Misalnya kaleng bekas atau botol plastik saja. Jadi dipisahkan. Yang ketiga adalah pengiriman dan penjualan. Barang-barang yang sudah terkumpul dapat dijual kembali ke pabrik yang membutuhkan material bekas sebagai bahan baku atau dapat juga dijual ke pengepul sampah. Hal ini dapat dijual sehingga mendapatkan keuntungan. Contoh limbah yang dapat didaur ulang, yang pertama adalah kertas. Semua jenis kertas dapat didaur ulang, misalnya kertas koran ataupun kardus. Yang kedua, sampah organik. Sampah organik seperti sisa-sisa daun-daunan, buah-buahan, dan sisa sayuran dapat didaur ulang menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, kaca atau pecah belah. Botol kecap, botol sirup, gelas, piring yang telah pecah dapat dilebur, kemudian diproduksi kembali menjadi kaca baru. Yang selanjutnya, plastik. Limbah plastik dapat didaur ulang menjadi serbuk plastik dan dapat diolah kembali menjadi plastik yang baru. Aluminium, kaleng bekas minuman atau makanan dapat didaur ulang sebagai bahan baku untuk membuat kaleng pengemas baru. Yang terakhir yaitu baja. Baja sisa konstruksi dapat dilebur dan diproduksi kembali menjadi baja baru. Nah, salah satu contoh dari daur ulang pengelolaan limbah yaitu daur ulang kertas. Yang pertama, kita kumpulkan kertas yang tidak terpakai. Kertas yang tidak terpakai ini dikumpulkan sehingga kemudian dijadikan bubur beras. Caranya, bubur beras ini diblender ditambahkan air sehingga kertas tersebut hancur dan berubah menjadi teksturnya menjadi bubur. Bubur kertas disaring dengan screen khusus. Tebal tipisnya kertas yang terbentuk bergantung pada komposisi bubur kertas dan air.
Selanjutnya, bubur kertas dapat diwarnai sesuai keinginan dan juga ditambah motif yang lucu dengan mencampurkan sisa serutan kayu sebelum dikeringkan. Yang keempat, kertas daur ulang yang telah jadi selanjutnya dapat dikreasikan menjadi sesuatu yang bernilai seni. Nah, itu tadi beberapa contoh tentang pengelolaan limbah plastik. Nah, sekarang kita akan memulai membuat produk daur ulang limbah. Nah, untuk membuat produk daur ulang limbah, kalian bentuk kelompok, paling tidak satu kelompok jumlahnya 4 orang. Nanti kalian tentukan daur ulang limbah yang akan dibuat. Kemudian tentukan bahan limbah rumah tangga yang kamu gunakan sebagai bahan dasar untuk membuat produk tersebut. Yang ketiga, tentukan alat dan bahannya. 4. Tuliskan langkah kerja dalam membuat produk tersebut. 5. Apa manfaat dari produk daur ulang limbah yang kamu buat? Nah, desain terlebih dahulu produk daur ulang limbah yang ingin kamu gunakan. Dan setelah itu, diskusikan dengan kelompokmu ingin membuat daur ulang limbah seperti apa. Kemudian, hasil desain tersebut kalian tulis dalam bentuk laporan, laporannya diketik di PowerPoint. Nanti PowerPoint-nya kalian kirim di Google Classroom. Nah, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil desain produk daur ulang limbahnya. Jika ada yang ditanyakan, kalian boleh bertanya kepada Bunia dengan menghubungi Bunia di WhatsApp Bunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.